komputer aja. Oke, kita admit all. Oke. Oke. Ini sepertinya di close aja ini. Close tab. Oke. Ya. Jadi kemarin ya ada variabel variabel namanya CCA, nilainya A. Nah, nih kalau di print dalam bentuk karakter. Nah, kalau yang %P itu pointers, yang di print bukan nilainya tapi alamatnya. Jadi kalau N CCA itu artinya adalah alamat dari variabel CCA. Terus ada variabel lagi CCB, nilainya B. Terus ini di print nilainya CCB. Nah, terus ada variabel lagi namanya PTR. Nah, pointers ya, pointers ke variabel, cara inisiasinya dengan char bintang. Artinya dia pointer of sebuah karakter. Dia pointer ke variabel karakter. Nah, di sini dia nilainya adalah alamat CCA, alamat dari CCA. Oke. Ya. Jadi nilai PTR adalah alamat dari CCA, terus di print di sini PTR %P PTR. Jadi ini isinya PTR ya. Ini isinya PTR. Nah, di sini bintang PTR. Jadi yang ditunjuk PTR itu nilainya berapa? Yang ditunjuk PTR nilainya berapa? Nah, yang ditunjuk dia kan CCA, nilainya berapa? Nah, di sini di print sebagai %C, berarti karakter. Nah, kemudian di sini print NPTR, %P, alamatnya PTR. Nah, jadi PTR itu meskipun nilainya sendiri adalah alamat, dia menyimpan alamat variabel lain, yaitu CCA, tapi dia sendiri juga punya alamat. Nah, alamatnya berapa? Nah, itu yang baris yang ini. Oke. Oke, nah terus berikutnya PTR diganti nilainya dengan alamat CCB. Nah, berarti dia nggak menyimpan alamatnya A lagi, sekarang menyimpan alamatnya CCB. Nah, terus di print bintang PTR. Nah, yang ditunjuk PTR sekarang nilainya berapa? Nah, tadi kan dia menunjuk A, sekarang diganti menunjuk B. Nah, sekarang berarti nilainya waktu di print %C bukan A lagi, tapi sekarang menjadi B. Oke. Nah, kemudian ada array A, B, C, D, E, F, terus di print sebagai string. Nah, terus PTR sama dengan array. Nah, sekarang PTR sama dengan array. Nah, ini PTR kan pointers, array kan array of string. Array of char. Gimana kok bisa ekuivalen? Nah, di dalam C programming pointers itu array of char itu bisa dianggap sebagai pointers. Jadi array itu adalah pointers ya, bisa dikatakan dia adalah sebuah pointer ke elemen atau ke indeks yang paling awal yaitu indeks 0. Nah, jadi pointer jadi array ya. Jadi array itu kalau di print, nah ini. Oke. Jadi array itu kalau di print nilainya berapa ya? Kalau nggak pakai indeks ya, kalau nggak pakai indeks itu yang di print adalah alamat dari indeks 0. Nah, gitu. Oke. Oke, kita debug ya. Pertama CCA di print %C, kemudian alamat dari CCA. Oke, kemudian ada variabel lain CCB, nilainya B yang ini. Oke. Kemudian berikutnya lagi, nah ini PTR sama dengan NCCA. Jadi sekarang pointer PTR itu nilainya adalah alamat dari CCA. Nah, waktu di print nilainya PTR adalah sama dengan alamatnya A, yaitu yang di sini. Nah, kemudian ketika di print yang bawahnya bintang PTR, bintang PTR artinya yang ditunjuk sama PTR. Oke, ini ya bintang PTR artinya yang ditunjuk sama PTR. Oke, jadi ingat kalau PTR aja itu berarti nilai variabelnya itu berapa. Kalau bintang PTR yang ditunjuk sama PTR nilainya berapa. Nah, kalau NPTR alamatnya si PTR berapa. Nah, oke, waktu PTR saja nilainya ini alamatnya si A. Ketika bintang PTR berarti itu dia yang ditunjuk sama PTR nilainya adalah A. NPTR alamatnya si PTR. Nah ini 4B, 8B, A8. Berarti dia disimpan di suatu alamat sendiri. Oke, berikutnya bintang PTR B. Nah, sekarang di sini kan diubah ya.
PTR sama dengan NCCB. Nah, sekarang nilainya PTR itu diganti dengan alamatnya si B. Nah, dia bukan menyimpan alamatnya A lagi, tapi sekarang menyimpan alamatnya si B. Nah, ketika di print, nah sekarang ganti. Nah, yang ditunjuk PTR bukan A lagi nilainya, tapi sekarang ganti B. Makanya di sini ganti B. Nah, oke, ada array, terus di print sebagai %s atau string, nilainya A, B, C, D, E, F. Nah, bintang PTR sama dengan array. Nah, nilainya PTR adalah sama dengan array. Sama dengan array. Array menyimpan alamat indeks ke 0. Berarti PTR ini nanti dia menyimpan alamatnya si indeks ke 0. Nah, begitu di print bintang PTR, berarti nanti ngeprint indeks ke 0. Indeks ke 0 dari array siapa? A. Nah, oke. Oke. Atau juga kita bisa dengan cara begini, PTR sama dengan N array 0. Nah, jadi array sama N array indeks ke 0 itu sama aja. Nah, jadi nilainya array ini sendiri adalah alamatnya indeks ke 0. Makanya kalau dipanggil ke indeks ke 0, dia menunjuk si elemennya, tapi kalau dia sendiri itu adalah alamat indeks ke 0. Nah, jadi baris yang di sini 28 sama yang di 30 itu ekuivalen. Oke, jadi array itu isinya kalau di print tanpa indeks di dalam C programming itu menyimpan alamat indeks ke 0. Nah, dengan demikian baris 28 sama 30 itu artinya sama. Nah, ketika di print bintang PTR ya, bintang PTR %C ya berarti alamatnya indeks ke 0. Nah, terus di print bintangnya yang ditunjuk itu nilainya berapa? Ya A gitu. Oke, ketika ditunjuk ke alamat sekarang diubah PTR alamat array indeks ke 1. Alamat indeks ke 1 adalah B. Nah, waktu di print yang ditunjuk PTR nilainya B. Oke. Nah, ketika ditambah 1, nah di sini uniknya nih. Ketika ditambah 1, oke, ketika ditambah 1 ya berarti alamatnya tambah 1. Nah, alamatnya berikutnya, di alamat berikutnya ada siapa? Ada C. Nah, ketika di print ya, ketika di print sekarang ngeprint C gitu. Berikutnya lagi ditambah di plus artinya ditambah 1 kan. PTR plus kan artinya sama dengan PTR sama dengan PTR plus 1 kan, artinya di increment kan. Nah, ketika ditambah 1 lagi nilainya nah di print bintang PTR yang ditunjuk sekarang D. Nah, itu pointers ya. Pointers ke sebuah variabel. Nah, nanti ada pointers of pointers. Jadi pointer menyimpan alamatnya pointers lain. Nah, bisa juga. Cara bikinnya adalah dengan bintangnya 2. Nah, kalau ini kan bintang 1 ya. Ini bintang 1 itu merefer ke variabel biasa. Nah, kalau bintang 2 berarti merefer ke pointers. Pointer yang merefer atau menyimpan alamatnya pointer lain. Oke, kita akan pelajari itu di sesi ini. Oke, sampai sini dulu. Untuk review yang kemarin ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita coba ke slides ya. Oke. Oke, ini slide ini ada di week 04 ya, pakai hitungan yang biasanya mulainya dari 0. Ya, kalau kita pakai yang di kelas OS untuk SI itu mulainya 1, berarti sekarang week 5 di sana week 4 gitu ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke sini ya. Addressing, shared lib, and pointers. Nah, oke. Oke, ini agenda dan seterusnya. Kemudian ya, jadi addressing ya, kita akan belajar addressing. Bagaimana kita mengalamatkan atau membuat konvensi alamat di dalam memori untuk variabel, array dan lain-lain. Oke. Kemudian ya nanti intro tentang share lib dan static lib gitu ya. Oke. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya membaca tentang memori itu ada beberapa konsep ya, diantaranya logical atau virtual address, virtual memory. Oke, kita balik lagi ke sini tadi ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini ada berapa digit heksadesimal. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada berapa digit heksadesimal.
Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 digit heksadesimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Oke, nah itu berapa bit kira-kira? Oke, 12 digit heksadesimal. Kita pakai diedit coba ya. Oke, 12 digit hexa. Hexa. Berarti itu sama dengan berapa bit? Oke, 12 digit heksadesimal itu sama dengan berapa bit? Ya, 12 kali 4 kan, satu digitnya hexa itu 4 bit kan ya. Jadi kalau kita punya FA itu kan sama dengan 1111, A-nya itu 1010. Nah, berarti kalau kita punya A saja itu kan 1010. Satu digit heksadesimal itu 4 bit. Nah, kalau kita punya 12 digit berarti sama dengan berapa? 48 bit ya, 48 bit. Oke, gitu ya. 48 bit. Nah, oke. Nah, memori itu ya, memori itu punya memori address itu dibuat per byte, itu per bit. Sorry, per byte ya, per byte. Ya, satu address itu 1 byte. Nah, satu alamat isinya 1 byte ya. Oke, satu alamat 1 byte. Oke, berarti kalau kita punya 2 digit ya, 2 digit. Sorry, kalau kita punya 2 bit gitu ya. Berarti kan kita bisa bikin alamat 00, 01, 10, 11. Nah, berarti kita punya 4 kombinasi. Berarti kita punya total memori 4 byte karena satu alamat itu 1 byte. 4 kombinasi, dengan kata lain kita punya 4 alamat. Nah, dengan kata lain memori kita 4 byte. Nah, oke, dan ini disimpannya di mana? Disimpannya di RAM. Oke, 4 byte RAM. Nah, terus permasalahannya kalau sekarang kita punya 48 bit. 48 bit. Oke, berarti kita punya berapa? Kalau kita punya 48 bit, kita punya berapa? Berarti kita punya kalau ini kan kalau 2 bit kan 4 kombinasi, 2 pangkat 2. Berarti kalau 48 bit berarti 2 pangkat 48. 2 pangkat 48 itu berapa? Oke. Sama dengan 2 pangkat 8, oke, dikali 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat 10 kali 2 pangkat 10. Oke. Nah, di sini ini baru 30 ya, 38 ya. Berarti di sini kali lagi 2 pangkat 10. Nah, kita punya 10 byte RAM. Oke, kan gitu ya. Hitung-hitungannya ya. Nah, permasalahannya ini berapa? 2 pangkat 8 itu 256. 256. Bagi yang nggak ingat ya, 256. 2 pangkat 10 itu ya 1024. 1024 kali 1024 kali 1024 kali 1024 byte RAM. Nah, oke, sama dengan berapa itu? Nah, ini kan kilo ya, kilo, mega, giga. Nah, kilo, mega, giga kan ya. Berarti kita punya 256 kali 1024 gigabyte, gigabyte RAM. Apa iya RAM saya segitu? Apa iya RAM saya ukurannya 256 kali 1024? Tera ya, ini tera ya. Berarti kilo, mega, giga, tera. Apakah benar RAM saya itu 256 tera? Nggak mungkin. RAM saya cuma 8 giga ini, laptop ini cuma 8 giga. Bahkan sampai 256 giga pun nggak nyampe.
Apalagi 256 tera, pasti nggak mungkin gitu. Dengan kata lain, ini ya, ini yang di sini ini pasti bukan address yang sebenarnya. Berarti yang kita pakai di dalam program itu bukan address yang sebenarnya. Dengan kata lain ini adalah virtual atau logical address yang digunakan konvensi oleh OS nanti ditransform ke real address. Oke, jadi intinya kita berkesimpulan bahwa address yang digunakan di sini, alamat yang di sini ini bukan alamat physical atau alamat realnya di dalam device RAM. Tapi ini adalah alamat logical atau alamat virtual yang nanti pasti mengalami konversi. Gitu. Nah, itulah logical address atau virtual address. Kemudian nanti ada blok. Jadi RAM itu punya blok-blok disebutnya pages, okay, atau page. Nah, setiap page pasti nanti ada sekian page ya. Misalnya ada 1000 page. Nah, setiap page punya number ya, dari 0, 1, 2, 3 misalnya sampai 1023. Di sini kita pakai aturan binary berarti ya kalau 1000 ya 1024, enggak pas 1000. Kemudian ada offset. Nah, di dalam satu page itu terdiri dari banyak byte. Nah, jadi tadi ada RAM ya atau memori punya alamat. Nah, setiap byte itu punya alamat. Nah, jadi satu alamat itu satu byte. Nah, page itu kumpulan byte. Ya, beberapa byte jadi satu itu disebutnya page. Berapa ukuran satu page? Berapa byte? Ya bisa 256, bisa 1024, tergantung ngaturnya. Kemudian ada page table. Oke. Nah, nanti kita akan bahas page table ini di sesi berikutnya. Bagaimana kita mengatur RAM dengan page, dan ada page table, terus ada transformasi dari logical ke physical. Nah, jadi intinya kita tadi di dalam program, di dalam high level, makanya logical atau virtual memory. Nah, nanti ditransform ke physical memory, ke yang benernya. Nah, kalau di sini disebutnya page, nah di sini disebutnya frame. Kalau di logical disebutnya page, di physical disebutnya frame. Nah, tapi itu saling berkorespondensi. Satu page sama dengan satu frame. Cuma untuk membedakan istilah, kalau page itu di dalam space virtual atau logical, kalau frame di dalam space physical atau realnya di device-nya. Nah, bagaimana untuk mentranslate dari logical atau virtual ini ke physical itu pakai page table. Nah, ini nanti ini yang berperan untuk mentranslate ini. Bagaimana cara transformasinya? Itu next time, next chapter. Oke. Nah, ini adalah contoh ya, contoh apa namanya addressing-nya di dalam memori. Nah, ini ada address ya. Oke, ada address. Oke. Ini ada X ya, terserah X-nya berapa. Oh, ini X-nya nanti diisi dengan ini ya, dengan offset. Nah, di sini nih mulai 0000, oke, ini 000X ya. X-nya ini nanti diisi dengan ini yang di sini. Oke. Ada juga yang mengisi dengan di sini adalah alamat paling depan. Nah, berarti ini 0000, 0001, 0002, 003, 4, 5 dan seterusnya sama 000F. Nah, setelah F kan 10. Nah, di sini 10, ini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan seterusnya sampai 1F. Nah, itu alamatnya. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, setiap alamat itu ukurannya 1 byte. Nah, di sini setiap alamat 1 byte. 1 byte itu 8 digit 8 digit ya. Sorry, 1 byte itu 8 bit. 1 byte itu 8 bit atau kalau ditulis heksadesimal jadi 2 digit. Nah, oke. Jadi kalau kita punya 1 byte, 1 byte itu contohnya adalah 0A atau sorry, 1 byte itu 8 bit ya. 0000 0001. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk heksa berarti 01. Misalnya lagi kita punya 1 byte itu nilainya sama dengan 1011 kemudian 1110. Nah, kalau ditulis dalam bentuk heksa 2 digit berarti berapa? Ini jadi B, yang ini jadi E. Nah, B, E. Nah, misalnya lagi kita punya 1 byte itu isinya adalah 1100, kemudian di sini 0101. Ini kalau ditulis dalam bentuk heksa berarti berapa? C, kemudian 5. Nah, jadi 1 byte itu 8 bit sama dengan 2 digit heksadesimal. Setiap address ukurannya 1 byte. 2 digit heksadesimal atau 8 bit binary atau ya, atau ini 2 digit heksadesimal. Oke. Nah, begitu. Oke ya.
Sampai sini dulu, ada yang masih belum mengerti masalah addressing di dalam memori? Oke? Iya. Ya, Pak, bisa ya baca tabel ini ya? Oke. Oke. Oke, kemudian ada little endian, ada big endian. Nah, ada little endian, ada big endian. Nah, maksudnya apa? Oke, kalau big endian ya kita punya data akan di-store sesuai dengan nilai data itu. Nah, misalnya ya, misalnya saya punya nilai itu 4 bit atau 4 byte, sorry, 4 byte. Saya punya nilai 4 byte A, A variabel itu nilai itu 4 byte itu misalnya nilainya sama dengan langsung saja yang 4 byte ya. 10 4 byte berarti 8 digit hexa ya. 10 A2 B3 F1. Nah, ini kan 4 byte ya. Nah, ini hexnya ya, hexanya desimalnya ini. Oke, ini ya. 10 A2 B3 F1. Tadi ini 1 byte ya. Nah, kemudian kalau kita misalnya A ini ada di alamat, oke, A ini ada di alamat, disimpan di alamat 0000024. Nah, oke. Berarti kan di sini ada 002X gitu ya. Oke. Kemudian ini ada 0, ada 1, 2, di tabel tadi yang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Oke. Nah, terus di sini 00003X gitu kan. Nah, dan seterusnya. Nah, kalau kita pakai big endian, nah kalau kita misalnya pakai big endian, berarti ini kalau misalnya big endian, kita nulisnya ya kan ini kan A ini kan anu ya, total size-nya 4 byte. Nah, berarti kan makan 4 coupling ya. 4 coupling atau 4 ini ya, 4 kotak ya, 4 kotak mulai dari 0024. Berarti mulai dari sini. Berarti 24, 25, 26, 27. Ini nanti diisi oleh nilainya si A. Nah, kalau kita menggunakan representasi big endian, itu nanti cara nulisnya ya sesuai dengan itu. Nah, berarti di sini ditulis 10 di alamat 24, di 25 adalah A2 itu. Terus di alamat 6 itu berarti B3. Nah, di sini adalah F1. Oke. Atau kalau kita mau luruskan kotaknya, nah ya, nah, udah lurus ya. Kayak gini deh. Nah, gini ya. Oke. Nah, jadi 4 kotak. Nah, 24, 25, 26, 27. Nah, ini kan A disimpannya. Oke. Oke. Alamat A. Nah, 0024 kan gitu ya. Nah, ini kalau pakai big endian begini cara nyimpennya. Oke, nilai A ya ini, nilai A 10, A2, B3, F1. Itu untuk ditulis dalam bentuk heksadesimal 4 byte. Nah, tapi kalau kita menggunakan little endian, cara nyimpen di memorinya dibalik. Oke, saya ulangi lagi, ini cara nyimpennya ya, bukan nilainya A. Nilainya A tetap ini. Tapi big endian dan little endian itu cara nyimpen atau representasi di dalam memorinya. Nah, jadi kalau kita pakai little endian, oke. Nah, itu cara nyimpennya dibalik. Jadi dari byte yang kanan dulu. Jadi di sini dibalik. F1, kemudian di sini B3, oke, kemudian A2, kemudian 10. Nah, ya, motongnya 1 byte ya, 1 byte, 1 byte, 1 byte, 1 byte. Oke, bukan per digit, tapi per byte ya, motongnya per byte.
Jadi byte yang paling kanan itu ditulis dulu di alamat paling kecil. Nah, kalau big endian itu byte yang kecil ya ditulis di alamat yang paling kecil. Little endian byte yang paling kanan ditulis di alamat yang paling kecil. Oke, ya. Ini little endian dan big endian. Ada yang mau bertanya? Sampai sini dulu. Jadi nilai A tetap. Nilai A itu kalau di print tetap ini nilainya. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau tanya? Oke, kalau tidak ada. Nah, itu bedanya little endian dan big endian. Oke ya. Oke, itu bedanya little endian dan big endian. Oke. Ya, berikutnya. Nah, ini contoh lain. Oke, ini address translation. Oke, ini next time aja mungkin ya. Oke, ini contoh memori ya tadi saya sudah sampaikan ya. Oke, alamat 0. Ini kalau kadang nulis tadi kan pakai X ya. Di sini nggak pakai X, langsung 0 ya. 0000 berarti itu alamat yang di sini. Nah, ini 00001, 00002, 0003, 4 dan seterusnya sampai 0000F. Nah, setelah F kan 10. Nah, itu yang di sini 10. Ini yang 10. 10. Ini 11, ini 12, 13, 14, 15, 16 dan seterusnya sampai 1F. Ini alamat 1F. Nilainya BF. Oke. Berikutnya setelah 1F berarti 20. Ini kan pakai heksadesimal ya. Representasi heksadesimal. 20. 20, ini 21, 22, 23, 24, 25 dan seterusnya sampai alamat 2F. Nilai di 2F itu CF. Setelah 2F berarti 30. Oke, ini 30 heksa ya, bukan 30 desimal, 30 heksa. Oke. Dan seterusnya. Oke, sampai FF FF0, FF1, FF2, FF3 dan seterusnya sampai FF FFF. Nah, di sini. Oke. Variabel. Oke. Integer, ya, integer. Sorry. Ya, oke. Mungkin di sini kita perlu gini aja. Saya kasih tahu untuk di dalam C programming. Jadi ada perbedaan antara karakter dan integer. Jadi char itu 1 byte. Nah, 1 byte. Nah, nilai karakter itu 1 byte ya. Satu char A, B, C itu 1 byte. 8 bit sama aja. Nah, itu karena 8 bit atau 1 byte berarti nilainya cuman dari 00 ya. Kalau ditulis heksanya itu dia adalah 00 sampai FF kan gitu ya heksanya. Kalau ditulis binary-nya, desimalnya. Berarti dari 00 sampai 255. Nah, bukan 256. Total 256 kombinasi, tapi nilainya 0 sampai 255 gitu. Oke. Kemudian kalau integer, ya integer itu 4 byte. Oke, berarti kalau ditulis hexa berarti itu 00 0000 sampai ini baru 3 ya. 00. Nah, ini kan 4 ya. 1 2 3 4. Berarti sampai FF 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 FF. Nah, oke. Nah, itu integer ya. Kalau ditulis desimal berarti ini dari 0 sampai 2 pangkat oke, 2 pangkat 32 dikurangi 1. Nah, ya hitung aja. 4 byte itu kan 32 bit ya. Nah, berarti nilai tertingginya ini. Kalau unsigned ya, tidak memiliki tanda gitu. Nah, ini menjadi penting karena kita akan bermain dengan char dan juga integer di sini. Jadi kalau karakter itu nanti kalau disimpan di dalam memori itu makan 1 byte. Berarti 1 byte ini udah 1 karakter selesai. Tapi kalau integer itu nilainya nanti makan 4 kotak. Jadi variabel integer itu makan 4 kotak. Sedangkan karakter cuma makan 1 kotak. Nah, itu.
Oke. Oke, kemudian kita berkenalan dengan library ya. Oke, ini sudah saya jelaskan barusan. Little Endian, Big Endian, ada yang Big Endian, pakai dua-duanya. Tapi ini jarang, kita mungkin pakai yang ini aja. Nah, di Linux yang kita barusan tadi demokan, yang di C programming ini, nanti makainya Little Endian. Nah, jadi kalau kita punya banyak, apa namanya, banyak byte, berarti nanti nulisnya yang kanan dulu, baru yang sebelum-sebelumnya. Oke, terus, nah, kemudian ada library ya. Library di Linux ada dua jenis, static ada share. Static ya berarti nanti embedded di dalam program. Oke, kalau share ya berarti nanti dynamic linking. Nah, oke. Oke, nah ini static sama share. Jadi kalau static itu ya langsung di embed di dalam program. Nah, kalau share itu nanti waktu ngompel sama runtime itu di link gitu ya. Oke, static sama share, dynamic linking, dynamic loading. Oke. Oke, mungkin kita langsung, nah ini mungkin beberapa perintah di dalam Linux yang harus kita ketahui. Ada puchar, ya puchar itu seperti print tapi ke satu karakter ya, atau karakter. Puchar sama getchar, getchar tuh get dari user satu karakter, puchar itu keluarkan satu karakter. Get PID yaitu untuk menampilkan proses ID. Jadi kemarin kita sudah demokan setiap program yang dijalankan bisa membuat terbentuk proses, ya titik slash PID mana PID nomor 07 kali ya 07 status. Nah ini kan PID ya, proses ID. Program yang dijalankan itu membentuk proses punya ID namanya disingkat PID, proses ID. Terus get PPID ya berarti parent proses ID. Ini PPID berarti punya parentnya, parentnya proses yang sekarang. Oke, sprintf ini print string, flash ini memastikan yang di print itu sudah keluar di terminal gitu ya, di standar output. Apakah bisa nggak keluar? Ya bisa aja nunggu gitu ya. Jadi kalau di flash memastikan keluar dulu. Oke, memory size ini keterangan memory size. TOP teman-teman bisa coba itu menampilkan current running process ya. Nah ini kemarin sudah kita coba. Oke. Malloc memory allocation. Jadi kita kalau kekurangan memori bisa minta dengan perintah malloc di C. Free untuk melepaskan alokasi memori yang diambil dengan malloc. Oke, sistem ini memanggil perintah dari sistem, memanggil command dari sistem. Oke, mungkin kita langsung saja coba ya, coba di apa namanya di command ya, di command. Oke, clear. Oke, weak. 04 sekarang ya. Oke, make dulu. Oke, tidak. Nah, global variable. Nah, ini yang unik ya. Ini yang unik. Nah, global variable. Kalau teman-teman menjalankan di komputer badak ya dengan library yang lama, global variable itu address-nya makan 3 byte ya, 3 byte. Nah, tapi kalau di library yang baru itu makan 1 2 3 itu 2 3 4 5 6 ya, 6 byte, 12 digit. Oke. Nah, tapi ini nggak masalah ya. Kita bisa lihat di sini ya. Oke. Nah, ini kalau ini mungkin printnya beda antara yang di slide dengan yang di tempat saya ya, karena alokasi address untuk variabel di dalam program itu dinamik. Ya, nggak selalu dapat alamat itu aja. Oke, nah ini contoh ya dipakai yang di slide. Nah, oke, ini ada apa namanya? Variabel varchar 1 ya. Varchar 0, 1, 2, 3 sampai 7 itu nilainya A B C D E F G FGH ya. Nah, terus itu di print nilai dalam bentuk hexa, nilai dalam bentuk char dan address-nya. Nah, oke, kita bisa lihat varchar 0 1 2 3 4 5 6 7 itu urut ya.
38, 39, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F. Nah, satu char ini makan 1 byte. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita gambarkan diagramnya atau tabelnya begini. 6011038. Nah, ini kan 60103X. Nah, 38 berarti di sini. Nah, ini 38, nilainya A. Oke. Varchar 1 3B. Nah, alamatnya 39. Varchar 2 alamatnya 3A. Nilainya C. Varchar 3 nilainya 3B, alamatnya nilainya di D, nilainya D. Kemudian varchar 4 alamatnya di 3C ya, 3C ini 3C ini 3X berarti ini C, terus nilainya E. Dan seterusnya sampai varchar 7 alamatnya di 3F ya, yang di sini 3F nilainya H atau dalam bentuk heksa 68. Nah, itu contoh bagaimana variabel itu disimpan di dalam memori, oke, dengan nilai dan address-nya masing-masing. Oke. Berikutnya. Nah. Oke, ini memory map mungkin next aja dulu. Nah, ini lokal variabel. Nah, ini kalau lokal variabel. Nah, ini lokal variabel titik slash 01 lokal variabel. Oke. Nah, sebenarnya ini sama seperti yang atas, cuman kalau yang global tuh dibikinnya di atas main, di atas fungsi main. Kalau yang di lokal di dalam fungsi main. Nah, kalau di library yang lama sedikit berbeda antara global sama lokal ya. Jadi kalau yang global itu ya di sini addressnya makanya cuman sekian digit yang kecil, cuman 6 digit ya, 6 digit heksa. Kalau dia library kalau lokal variabel dia makanya banyak. Nah, di sini address digitnya banyak. Tapi itu untuk library lama. Nah, library yang baru yang saya contohkan tadi itu antara lokal sama global sama aja ya. Sama aja. Pakai address yang panjang, yang logical. Nah, kalau yang tadi di sini ini masih mungkin nih pakai address yang mana nih? Nah, ini masih mungkin nih pakai address yang realnya. Jadi nggak pakai virtual masih mungkin. Karena ini cuma 6 digit heksa atau 12 ini ya. 12 bit. Sorry. 6 digit heksa berarti 24 ya, 24 bit. 24 bit berarti memorinya 2 pangkat 24 atau dengan kata lain cuman 2 kali 1 meg 2 pangkat 2 kali 1 mega. 4 mega ya masih mungkin gitu. Tapi kalau yang baru ini udah kalau yang panjang ini udah nggak mungkin. Nah. Oke. Nah, berikutnya nomor 2, pointers. Mungkin kita sambil buka code-nya ya. Kita sambil buka codes-nya nomor 2 pointers. Oke. Oke, ini code-nya ya teman-teman. Mungkin bisa lihat dulu. Gimana cara biar gede. Oke, coba pakai Sublime aja. Oke. Nah, ini codes-nya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada variabel karakter varchar 0, 1, 2, 3, nilainya ABCD. Kemudian di sini ada pointer ya, pointer of karakter. Nah, char bintang, PTR CHR0, PTR CHR1, 2 dan 3. Masing-masing menyimpan alamatnya ini N varchar 0 berarti alamat dari varchar 0, alamat varchar 1, varchar 2, varchar 3. Nah, terus di sini di print ya, di print nilai heksa, di sini nilai heksanya. Kemudian ini persen %C nilai karakternya. Terus di sini persen %P alamatnya. Oke, alamatnya. Begitu juga dengan varchar 1, 2, 3 di print juga ya. Nilainya adalah heksa, karakter sama alamatnya. Nah, sekarang pointernya itu di print nilainya dia. Berarti kan nilainya dia ya. Nah, nilainya dia. Terus alamatnya dia. Alamatnya dia itu berapa? Alamat si pointernya sendiri itu di alamat berapa, terus nilai yang ditunjuk sama pointer tersebut.
Oke. Nilai dia, oke, alamatnya dia, nilai yang ditunjuk, dan seterusnya. Oke, terus kita coba lihat di slide saja ya. Ini kalau teman-teman jalankan bisa ya. Ketik slash 02 pointers. Nah, hasilnya beda ya. Karena ini alamatnya nggak sama seperti yang di sini. Oke. Ini suara saya masih terdengar? Masih terdengar jelas? Halo? Terdengar Pak. Terdengar Pak. Masih. Oke. Oke, kita mulai dari sini ya, dari analisis print ini aja ya. Jadi mungkin keluarnya beda dengan yang di sini karena alamatnya beda. Yang ini pakai point. Oke. Nah ini kan pakai ya, global variable. Nah yang di compiler lama addressingnya beda. Nah, berapa digitnya beda. Oke, tapi intinya sebenarnya sama ya, konsepnya sama, ukurannya sama. Jadi karakter itu 1 byte ya. Pointer itu memakan 8 byte meskipun di sini cuma kelihatan 3 byte. Ini kan kelihatan cuma 3 byte ya. 1 2 3. Kelihatannya cuma 3 byte. Tapi realnya dia makan 8 byte. Berarti dia makan 8 kotak ya, makan 8 kotak. Jadi pointer itu ini ya pointer ini value-nya itu nanti nilainya adalah 8 kotak. 8 byte. Ya, kita lihat di sini ya. Oke. Varchar 0, 1, 2, 3 nilai heksanya 61, 62, 63, 64. Kalau karakternya A, B, C, D ya. Ini sama-sama kita sudah paham. Kemudian address-nya tadi karena karakter itu makan 1 byte ya. Menghabiskan space 1 byte. Nah, ini alamatnya 38, 39, 3A sama 3B. Nah, clear ya. 1 byte ya, 38, 39, 3A, 3B. Nah, yang kita ingin analisis yang ini, PTR. Nah, PTR itu ya, dia menyimpan alamatnya variabel lain. Nah, di sini PTR CHR0 menyimpan alamatnya varchar 0. Alamatnya varchar 0 berapa? Ini kan 601038. Nah, PTR1 menyimpan alamatnya varchar 1. Nah, 39. Berarti nilainya dia 39. PTR CHR2 menyimpan alamatnya varchar 2, 601003A. Nah, ini 601003A dan seterusnya. Nah, meskipun demikian PTR itu juga punya alamatnya sendiri, dia disimpan di alamatnya berapa? Nah, di sini teman-teman bisa lihat 601040. Nah, itu untuk PTR CHR0. PTR CHR1 itu 60 itu disimpan di alamat 601048. Nah, teman-teman bisa lihat di sini lompatnya berapa byte? 8 byte. Nah, berarti satu PTR itu makan 8 byte alamat. Nah, oke. Kemudian PTR CHR1 ini ya, nilainya 601039 itu alamatnya varchar 1. Alamat dia ada di 601048. PTR CHR2 itu menyimpan alamatnya varchar 2 yang nilainya adalah 601003A, di sini sama. Dia disimpan di alamat 601050. Nah, 48 ke 50. Oke. 48, 49 ya. 49 itu ya 49. Kemudian 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F. Kemudian 50. Oke, 8 kan ya. Oke. Nah, kemudian kita analisis ya. Nah, begini. Kita buka lagi tadi. Oke. Nah, pakai catatan di sini ya. Nah, oke. Jadi saya tekankan kembali, meskipun di sini nilai address-nya itu disimpan cuma 3 byte ya. 60 1 byte, 10 1 byte, 38 1 byte. Total 3 byte ya kelihatannya. Padahal aslinya dia tidak. Aslinya kan aslinya dia 8 byte. Jadi 601038 itu aslinya adalah 8 byte. Berapa? Ya, berarti depannya dikasih 00. 00, 00, 00, 1, 2, 3, 4, 5, 5 sudah ya. 60, 10, 38. Nah, aslinya begini. Meskipun ini kelihatannya cuma 3 byte. Nah, jadi aslinya tuh dia 8 byte. Oke ya. Demikian juga dengan yang 601039.
601039. Kelihatannya 3 padahal aslinya dia 8. Oke. 000000601039. Nah, oke, kita mulai lihat ya. Untuk variabel varchar 0123 tadi alamatnya ada di 3839AB. Ini ya, 3839A sama B. Nilainya A, B, C, D. Ya, paham ya? Enak. Nah, sekarang kita lihat pointer yang ini, PTR CHR0. Nilai dia adalah 601038. Yang tadi saya sudah tekankan itu bukan 3 byte tapi 8 byte. Aslinya nilainya dia segini. 00000000601038. Disimpan di alamat 601040. Mana 40? Di sini 40. Nah, di sini ya 40 ya. Oke, 40. Kemudian begitu juga dengan PTR CCR1, dia nilainya 601039, oke, disimpan di alamat 48. Nah, mana 48? Ini ya, 48. Nah, ini 48. Nilai aslinya 00000000601039. Nah, ini teman-teman bisa lihat. 00000000601039. Aslinya nilainya segitu. Nah, kita bisa lihat dari PTR CHR2. PTR CHR2 itu nilainya berarti ini di sini kelihatan 601003A, berarti aslinya nilainya adalah 00000000601003A. Oke. Nah, berarti 8 ini ya. 8 byte ya, 8 byte. Oke, teman-teman bisa lihat di sini 8 byte ya. Oke, ini 8 byte. Nah, terus dia disimpan di alamat disimpan di alamat 601050. 601050. Nah, kita lihat. Nah, 601050 ya. Ini 50 ya, mulai dari sini. Nah, tadi apa namanya? Kita menggunakan Little Endian di dalam Linux. Ya, di dalam Linux DC programmingnya itu pakai Little Endian. Jadi nilai yang ini, nilai pointer CHR2 yang 00000000601003A disimpannya di sini ditukar. Jadi byte yang paling kanan ditaruh di alamat yang paling kiri. Jadi nyimpannya bukan 000000000103A, tapi 3A dulu. 3A, terus 1 0, oke. Terus 6 0 nih teman-teman lihat di sini. Terus baru berikutnya 0000000000. Nah, oke, jadi nyimpennya itu dibalik. Jadi nyimpennya adalah 3A dulu, kemudian 1 0, kemudian 6 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0. Begitu juga dengan pointer CHR3. Nah, nilai aslinya adalah 0x 00 00 00 00 00 60 10 3B. Nah, karena disimpan sebagai Little Endian, disimpan di mana tadi nilainya? Disimpan di alamat 58. Oke, disimpan di 1058. Nah, berarti nanti nyimpennya juga dibalik. Jadi 3B dulu, 3B 10 60 00 00 00 00 00. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, di alamat 58. Nah, 3B 10 60 00 00 00 00. Oke, jadi nah, pointers itu makan 8 byte. Nah, kemudian disimpannya dengan cara Little Endian. Byte yang paling kanan disimpan di alamat yang paling kiri. Jadi nyimpennya ditukar dari byte yang paling kanan dulu ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Nah, oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan? Oke ini ya. 3A duluan 1060 baru 000000. Berikutnya baru untuk pointer CHR3 itu kan nilainya 601003B,
nilai aslinya ini ya 8 byte, 8 kotak. Nah, terus disimpannya ditukar byte yang paling kanan ditaruh yang paling kiri, di kotak yang paling kiri, di address yang paling kiri karena menggunakan little endian. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya? Oke. Nah, berikutnya. Oke, kalau tidak ada kita ke berikutnya. Nah, di sini ada pointer of pointer. Nah, tadi kan kita baru nyampe ini ya. Oke. Nah, ini baru nyampe di sini ya. Oke, varchar 0, 1, 2, 3, A, B, C, D. Nah, terus ada pointer, ya, pointer CHR0, 1, 2, 3, itu menyimpan alamatnya varchar 0, 1, 2, 3. Nah, terus sekarang ada pointer of pointers. Ya, pointer yang menyimpan alamatnya pointer. Ini ada PTR PTR 0, PTR PTR 1, 2, 3. Menyimpan alamatnya PTR CHR 0, PTR CHR 1, 2, 3. Sama juga, jadi ada variabel, oke, ada variabel, oke. Kemudian ini ada variabel ya, punya nilai cara karakter, punya address 3839 AB. PTR CHR 0 tadi menyimpan alamatnya varchar 0, 1, 2, 3. Sehingga nilai dia adalah alamat varchar 0, 1, 2, 3. Yaitu ini, 3839 AB. 3839 AB. Nah, dia sendiri punya alamat. Nah, 40, 48, 50, 58. Nah, sekarang ada pointer lagi. Nah, pointer of pointer di PTR 0123, dia menyimpan alamatnya PTR CHR 0123. Nah, dengan demikian nilainya PTR 0123 itu alamatnya PTR CHR 0123 40 48 50 58. Nah, nilainya dia ini. Dia sendiri punya alamat. Nah, punya alamat disimpan di sini 60 68 70 78. Nah, oke. Nah, kalau di print ya, kalau di print, nah sebentar, ini kalau di print, nah kalau di print, nah ini kan di print ya, nah, oke ini di print point, nah bintang ya, sorry, pointer of pointer, oh ini ya, ya, ya kalau di print yang terakhir ini ya, oke, oke, yang di print yang ini bintang PTR PTR. Nah, isinya yang ditunjuk dia. PTR PTR 0 menunjuk ke PTR CHR 0. Isinya apa? Nah, itu bintang. Kalau bintang-bintang, bintangnya 2 kali, misalnya begini. Nah, berarti itu apa namanya? Kalau di sini bintang-bintang ya berarti yang ditunjuk lagi. Jadi nunjuknya 2 kali. Nah, kalau bintangnya 1 itu yang ditunjuk. Yang ditunjuk PTR PTR adalah PTR CHR 0. Nah, itu nilainya berapa? Nah, itu bintang 1. Kalau bintang 2, bintang-bintang PTR PTR 0, ya berarti yang ditunjuk PTR PTR 0 itu terus nunjuk lagi, terus nunjuk lagi, dah itu nilainya berapa. Gitu. Oke, kita kembali ke sini. Nah, oke. Nah, dengan demikian yang ditunjuk oleh si PTR CHR 0 tadi, yaitu bintang PTR CHR 0 1 2 3 ya, yang ditunjuk sama PTR CHR 0 1 2 3 itu nilainya berapa? ABCD. Nah, ini ya. Nah, PTR 0123 yang ditunjuk siapa? PTR CHR 0123. Nah, nilainya berapa ya? Ini nilainya 3839 AB. Nah, oke. Oke, kalau kita lihat bagaimana mereka disimpan di dalam memori, ya begini. Nah, oke ya. Kecilan nggak nih? Semoga nggak kekecilan ya. Oke, tadi kita punya variabel ya. Varchar 0123 disimpan 3839 AB ya. Oke, 38 ya, alamat 3839 AB yang di sini. Nilainya ABCD dalam bentuk karakter ya, ABCD. Kalau dalam bentuk heksadesimal nilainya 61 62 63 64. Nah, ini kalau dalam bentuk heksadesimal 61 62 63 64. Nah.
Oke, kemudian PTR CHR 0123 ini ya. Oke. Nilainya adalah address dari varchar 0123 ya. 601036 38 39 3A 3B. Dia disimpan di 40 48 50 58. Nah, jadi yang satu ini ya 40 sampai 47 itu miliknya PTR CHR 0. Oke. Kan nilainya tadi ya 601038. Nah, cara nyimpennya cara nyimpennya dibalik ya. Little endian berarti 38 dulu 1060, sisanya baru 0 semua. Nah, 0 semua. Oke. Nilainya aslinya ini ya 6038. Tapi karena 8 byte ya berarti depannya dikasih 0. Karena little endian 38 disimpan duluan. Nah, oke, ini nilainya ini ya, nilainya 601038 tapi dibuat 8 byte, berarti depannya ada 000000. Oke. Terus sekarang little endian nyimpennya dibalik 38 dulu, baru 10 baru 60. Nah, begitu juga dengan ini PTR CHR1 nilainya 601039. Oke. Karena 8 byte ya berarti kita tambahkan 00000000. Nah, terus karena little endian di sini 39 ditulis dulu. Nah, 39 1060 baru belakangnya 0000. Nah, oke. Little endian. Jadi byte yang paling kanan ditulis di alamat yang paling kecil atau paling kiri. Nah, 38. Nah, terus kita lihat lagi. Berikutnya sama juga PTR CHR3. Dia nilainya ini ya nilainya 3B disimpan di 58. Nah, ini ya. Kok 58? Oh, sorry. PTR CHR 0 ya. PTR CHR 2 dulu. Nilainya 3A disimpan di alamat 50. Nah, ini 50 kan. Nilainya 3A. 6010 3A. Sama juga little endian ditukar. Nah, 3A 1060. 3A dulu 1060 ditukar. Sisanya baru 0. Oke, terakhir PTR CHR 3 nilainya 3B disimpan di alamat 58. Ini alamat 58 ya, makan 8 byte ya, 8 kotak. Ini kan kalau di total 8 kotak ya, makanya ya. Sorry ini ya, 8 kotak ya. Nah, oke. Nilainya 6010 3B. Nah, itu 8 byte ya, berarti depannya dikasih 0 semua. 000000. Nah, di sini ditaruh di 58. Nah, 3B 1060 baru 00000000. Nah, itu untuk PTHR CHR 0123. Berikutnya PTR 123. Nah, itu dia nilainya adalah 601048 di sini PTR 1 ya. Disimpan di alamat 6068. Nah, 68 mana 68? Sorry, PTR 0 dulu ya. PTR 0 dulu, dia nilainya 601040 disimpan di alamat 601060. Nah, nilainya ini 1040 di alamat 601060. Nah, 601060. Nah, ini ya. Oke. Nilai aslinya ini 601040, oke, sesuai dengan yang di print di sini. Oke, ya. Sesuai yang di print di sini. Disimpan di alamat ini di alamat 60 ya 1060. Nah, ini 60 makan 8 byte. Nah, berarti ini totalnya 8 byte, berarti depannya 00 semua. Terus ya, nulisnya dari belakang. 40 dulu, baru 10, baru 60. 40, 10, 60. Ingat motongnya per byte ya, per 2 digit heksa. Oke. 40, 10, 60, habis itu berikutnya 0 semua. Sampai 7. Nah. Berikutnya PTR 1 nilainya 61048 disimpan di 61068. Nah, ini ya. 68, ini 68 ya, sebanyak 8 byte, nilainya 61048. Nah, realnya ditukar 48, oke, 48 1060 berikutnya baru 0 semua. Dan begitupun juga untuk PTR 2 dan PTR 3. Nah, intinya dia ditaruh di address mana, nilainya berapa. Nah, kalau nilainya banyak 8 bit misalnya, 8 byte, sorry, 8 byte, nulisnya little endian, ditukar. Byte yang paling kanan ditukar di yang paling kiri. Gitu. Byte yang paling kanan ditukar di address yang paling kiri atau paling kecil. Oke.
Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Pointer of pointers. Ya, ini begini. Ya, ini berikutnya kurang lebih sama ya. Oke. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak nih? Halo, halo. Masih bersama saya? Masih, Pak. Oke. Oke ya, berikutnya kita coba ke ini. Eh, pointer versus, karakter versus pointer. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat file demo nomor 5. Nah, oke, demo nomor 5. Oke ya. Nah, di sini ada variabel integer ya, variabel sorry. Oke, integer ya, ada variabel integer. Nah, integer tadi saya sampaikan makan 4 byte, 4 byte atau kalau ditulis heksadesimal ini. Oke. Ditulis heksadesimal ada 4 ya, 4 byte berarti ditulis heksa ada 8 digit. Nah, 1 byte, 41 1 byte, 42 1 byte, 43 1 byte, 44 1 byte. Berarti ada 4 byte. Kalau ditulis heksadesimal 8 digit. Sedangkan karakter itu 1 byte atau 2 digit heksa. Nah, kalau ditulis karakter ya karakternya gitu ya. Oke, terus di sini ada pointer integer, ptr_in sama ptr_char. Nah, ptr_in dia menyimpan alamatnya var_in, ptr_char dia menyimpan alamatnya var_chr0. Oke. Terus di sini di print ya. var_in, oke, var_in 0, kemudian nilainya dalam bentuk karakter. Oke. Oke, ini dalam bentuk hexa ya, ini dalam bentuk hexa, ini dalam bentuk karakter ya. Kemudian ini alamatnya dia, alamatnya var_in 0. Nah, kemudian yang karakter ya nilai dalam hexa, dalam karakter sama alamatnya varchar 0. Begitu juga dengan varchar 1, varchar 2, varchar 3. Setelah itu di print pointer 0 itu nilainya berapa? Ya, berarti dia alamatnya var_in 0 tadi ya. Kemudian alamatnya dia sendiri lalu bintang yang ditunjuk dia nilainya berapa. Dalam hexa, Oke. Kemudian ada ptr_chr0 tadi ya, menyimpan alamatnya varchar 0. Ya, di print nilai dia berarti alamatnya varchar 0. Kemudian alamatnya dia sendiri, alamatnya ptr_chr0 dan nilai yang ditunjuk sama dia. Nilai dari variabel yang ditunjuk dia. Berarti di sini nilainya varchar 0. Oke. Kita lihat di sini. Nah. Oke. Kemudian di sini oke. Oke, ini head 1. Oh ya, ini print biasa ya, string biasa, string head 1, head 2. Kemudian oke. Ya, kita mulai dari yang ini dulu ya. Ya, sebelum ini ya. Sebelum perintah-perintah ini. Oke. Sebelum n varchar 1, oke. Sebelum n varchar 1. Nah, oke. Nah, ini kita lihat di sini ada variabel var_in 0 ya, var_in 0 nilainya kalau heksanya 41, 42, 43, 44 ya. Nah, karakternya D. Nah, kenapa karakternya D? Nah, kita lihat. Terus addressnya di 61038. Nah, 61038. Tadi sudah saya sampaikan, kalau kita punya beberapa byte, nanti dia ditulis little endian. Byte yang paling kanan ditulis paling kiri. Nah, berarti 44 ditulis duluan, baris itu baru 43, baru 42, baru 41. Nah, makanya di sini tulis 44 ya di alamat ini ya, 61038.
44, 43, 42, 41. Nah, mungkin ini saya perbesar. Sorry. Oke, nah ini ya. Oke, 44, 44 dulu, 43, 42, 41. Mengapa? Karena Little Endian. Nah, di sini ya. Nah, ini miliknya var in 0. Nah, berikutnya ada 4 variabel karakter. Varchar 0, 1, 2, 3 nilainya ABCD, kalau heksanya 61, 62, 63, 64. Nah, sekarang ini 61, 62, 63, 64. Ini varchar 0, 61, 62 ini varchar 1, 63 varchar 2, 64 varchar 3. Nah, jadi masing-masing 1 byte ya. Ini 1 byte masing-masing. Masing-masing 1 kotak, 4 variabel itu. Nah, sedangkan integer tadi 1 variabel itu makan 4 kotak, 4 byte. Nah, terus di print ini ya, print sorry, PTR integer 0, PTR integer 0 nilainya berarti alamatnya dari var in 0. Nah, ini ya, alamatnya di sini. Nah, oke, 038. Dia disimpan di 61048. Oke, 61048. Oke, 48 mana 48? Nah, ini ya. Disimpan di 61048. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, oke, nilainya 38. Oke, 38. Ya, saya sampaikan ya, ini 61038 aslinya bukan cuma 3 byte, tapi 8 byte. Jadi karena pointer makanya 8 byte. Di depannya itu ada 00 semua, 00000000. Nah, 60138 berarti secara little dia ditulis 38 dulu. Nah, 38 dulu, 10 baru 60. Di alamat ini, di alamat 1048. Nah, di alamat 1048 kita lihat di sini ya. Nah, 38 dulu, baru itu 10, setelah itu 60, baru 00000000. Jadi 8 kotak ini itu miliknya PTR INT 0, PTR in 0. Nah, berikutnya ada PTR char ya, PTR char itu tadi menyimpan alamatnya varchar 0 ini ya. Nilainya dia adalah alamatnya varchar 0. Oke. Oke. Nah, ini juga sama, nama 103C kelihatannya cuma 3 byte tapi aslinya 8 byte. Depannya ada 00000000, 8 byte. Disimpan di alamat nama 1050. Nah, tadi kita 50. Nah, nama 1050 ini. Nah, little endian, ini ditulis yang kanan dulu. 3C dulu, 10, 60. Nah, 3C 1060, setelah itu 000000. Nah, sampai 8 kotak. Nah, jadi ini miliknya PTR CHR 0. Oke. Iya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan? Sudah ya? Sudah. Kemudian tadi ini adalah ini ya yang awalnya ya. Ini yang kondisi yang awal. Nah, kemudian tadi ada perintah ya, ada perintah PTR INT 0, oke, pointer INT 0, pointer in 0 itu sekarang ganti nilainya adalah alamatnya varchar 1. Jadi dia tadi awalnya adalah alamatnya varchar 0 ini ya. Oke. Sekarang tadi awalnya nilainya adalah alamat var in 0. Nah, sekarang diganti alamat varchar 1. Nah, di sini terjadi keunikan, harusnya pointer integer menyimpan alamatnya integer, tapi di sini menyimpan alamatnya varchar, menyimpan alamatnya karakter. Nah, harusnya ini nggak boleh gitu ya, nggak boleh, tapi di sini tetap dibolehkan. Nah, dengan cara nanti dia tetap menunjuk ke 4 byte. Jadi yang ditunjuk dia adalah integer, dianggap sebagai integer. Nah, oke. Nah, kemudian di sini di apa namanya di assign var in 0 sekarang nilainya sama dengan ini ya, bintang PTR INT 0. Oke. Nah, oke. Jadi begini. Nah, kita mulai satu-satu ya di sini. Pointer
pointer int0 itu sekarang menyimpan alamatnya varchar 1. Nah, varchar 1 tadi alamatnya berapa? Varchar 1 tadi alamatnya di 3D. Ya, varchar 1 di 3D ya. 3D. Oke, varchar 1 ya. Varchar 1 di 3D. Nah, oke. 60103D. Nah, berarti setelah perintah tadi ya, setelah perintah assignment tadi, sekarang nilai dari PTR INT0 di alamat 48 sekarang ganti ya. Sekarang di alamat 48 itu ganti. Nah, jadi sekarang bukan nilainya bukan 1038 lagi, sekarang jadi 3D. Nah, jadi yang ini sekarang awalnya tadi ini ya 381060, sekarang ganti 3D 1060. Nah, karena sudah diubah. Nah, jadi ini dua tabel ini itu sebelum dan sesudah assignment itu tadi. Oke. 3D 1060000000. Jadi sekarang nilainya tadinya 381060, nah sekarang jadi 3D 1060. Oke, tadinya nilainya yang disimpan adalah 60138, sekarang 60103D. Nah, ketika di tabel memorinya nilainya berubah begini karena little endian ya, 3D 1060. Nah, tetap 8 kotak atau 8 byte. Nah, jadi sekarang nilai pointer INT0 ganti nilainya. Bukan 1038 tapi 103D. Disimpan di memori, 3D-nya duluan, baru 10 baru 60. Nah, berikutnya var INT0 ya. Var INT0 nilai integer tadi ya, var INT0 sekarang nilainya sama dengan yang ditunjuk pointer 0, pointer integer 0. Nah, oke, pointer INT0 menunjuk ke alamat 3D. Mana 3D? 3D adalah ini ya. 3D ini. Nah, berarti nanti dia makan 4 kotak ya. 62, oke. 62, 63, 64, 65. Nah, jadi di sini ya, di sini. Nah, ini nilainya berarti sorry, yang di sini ya. Ini berarti nilainya sama dengan, nah, bintang PTR INT0 itu menunjuk ke alamat 3D. Nah, 3D yang di sini. Tapi karena dia pointer of integer, ya, jadi makanya yang ditunjuk tetap integer, tetap 4 kotak. Berarti adalah yang ini. Oke, 62, 63, 64, 65. Nah, ya, jadi 4 kotak ini ya, 4 kotak ini ya. Nah, 4 kotak ini ya, 4 kotak yang di sini. Oke, ini alamatnya nggak ikut. 4 kotak yang di sini yang ditunjuk. Tapi karena little endian, kan little endian kan berarti ini byte yang paling belakang. Nah, ini kan byte yang paling belakang. Jadi nanti nilai dari oke, oke, nilai dari apa namanya? Ini ya, var in 0 sama dengan bintang PTR in 0 itu adalah aslinya nilainya dibalik ya. 65, 65, 64, 63, 62. Ini nilai di dalam apa namanya? Nilai aslinya, nilai aslinya. Tetapi ya sama juga dibalik juga. Nah, waktu menyimpan di memori dibalik juga. Berarti nanti menyimpan di memoriknya. Ini saya kasih komen ya biar nggak error. Nah, gini ya. Oke. Nggak usah dulu deh. Nah, ini nilainya aslinya segini. Karena tadi dibalik ya. Jadi di memorinya dari nilai aslinya itu dibalik. Nah, di memori aslinya kan tadi 62, 63, 64, 65 gitu ya. Hexa ya, hexa. 4 byte hexa. Nah, nilainya aslinya segini. Nah, karena tadi ya, karena menyimpannya di memori itu juga little endian. Nah, nilai asli ini waktu disimpan di var in 0 itu dibalik lagi. Nah, jadi ini nanti nyimpannya di memori di tempatnya var in 0, oke, 62, 63, 64, 65. Nah, di alamat berapa? Di alamat var in 0 itu berapa gitu. Nah, jadi nanti var in 0 tadi di alamat berapa? 38 ya. 38 ini nilainya sekarang akan berubah jadi 62, 63, 64, 65. Nah, ini jadi berubah 62, 63, 64, 65. Nah, oke. Nah, nilai aslinya bukan 62, 63, 64, 65, tapi nilainya dibalik, yaitu 65, 64, 65, 64, 63, 62. Gitu. Oke, itu karena terjadi dua ini ya, dua perintah ini. Nah, ini saya komen aja. Nah,
Karena ada dua perintah di sini. Jadi pertama nilai PR pointer int0 diganti dengan alamat varchar 1. Terus sekarang nilai var in0 diganti dengan yang ditunjuk pointer integer 0, ptr int0. Yang tadi menunjuk ke alamat 3D. Nah, 3D ini. Nah, berarti ini 62, 63, 64, 65 ya di copy ke var int0. Var int0 di alamat 38, di copy ke sini. Nah, oke. Ya, di copy ya nilai aslinya bukan ini tapi 65, 64, 63, 62. Nah, dengan demikian ketika di print ya, di print pointer int0 sekarang nilainya berapa? Oke. Kemudian alamatnya dia berapa? Kemudian yang ditunjuk dia nilainya berapa? Nah, terus var int0 nilainya hexa berapa? Karakter berapa? Kemudian alamat dia berapa? Nah, sekarang kondisinya jadi yang di sini ya. Ketika di print pointer int0 nilainya sekarang bukan lagi 38 tapi sekarang berubah jadi 3D. Nah, yaitu alamat varchar 1 ini. Nah, terus alamat dia sendiri, alamat pointer int0 tetap di alamat ini, tetap alamatnya di 48. Oke. Dia tetap disimpan di alamat 1048, tapi nilainya dia berubah dari 1038 ke 103D. Kemudian yang ditunjuk dia nilainya berapa? Nah, yang ditunjuk dia nilainya berapa? Ini ya. Nah, tadi. Nah, ini ya. Bintang PTR int0 yang ditunjuk dia nilainya berapa? Tadi kan yang ditunjuk dia di ini ya, 3D, 3E, 3F sampai 40 ya. Nah, 4 kotak ini. Nah, itu nilai aslinya adalah dibalik, yang paling belakang ditaruh paling depan. Oke, 65, 64, 63, 62. Nih. Oke, terus var int0 berapa nilainya? Nah, tadi kan var int0 kan dikasih nilai pointer bintang PTR int0. Nah, sekarang nilainya 2 sama ini. Oke, di dalam heksadesimal 65, 64, 63, 62. Alamatnya var in0 tetap di 38. Nah, alamatnya dia tetap di 38. Terus kalau di dalam karakter, kalau di dalam karakter ya di print sesuai yang paling belakang. Sorry. Ya, kalau di nah, oke, var int0 kan alamatnya di 38 ya. Nah, 38 di sini. Nah, kalau di print dengan karakter ya satu karakter aja diambil, berarti 62 aja. 62 itu karakter dari berapa? Dari B. Nah, tadi juga gitu kan 41, 42, 43, 44. Nah, ditulis di dalam memorinya 44, 43, 42, 41. Nah, di memorinya kan begini kan. Di print satu karakter ya yang paling di sini, yang di satu byte aja. 44 itu D gitu. Begitu juga dengan yang terakhir ini, ketika sudah diganti 62, 63, 64, 65, di print persen karakter sebagai karakter ya diambil satu karakter atau satu byte. Ya, 62 aja yang ke print. Di print sebagai karakter B kecil gitu. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan? Oke, nah ini kalau di running di terminalnya teman-teman tinggal run nomor 5. Oke. Tapi ini kan kelihatan langsung outputnya saja ya. Nah, penjelasannya itu ada di slide itu tadi. Nah, penjelasannya di slide ini tadi. Begitu juga dengan proses selanjutnya, ini masih ada proses lagi ya. Nah, itu masih ada proses lagi di sini. Setelah print yang di sini ada lagi PTR-CHR0 diganti dengan alamatnya var in0. Nah, apa yang terjadi? Nah, berikutnya ada lagi. Oke. Oke, ini mungkin kalau kita coba. Oke, sampai sini dulu teman-teman, ada pertanyaan? Nah, ini ya. Jadi tadi 44, 43, 42, 41 ini diubah nilainya jadi ini. Nah,
Dengan cara ini tadi. PTR int 0 sama dengan diganti dengan alamatnya varchar 1. Varchar 1 itu alamatnya di ini 3D ini ya. Oke. Nah, sekarang nilainya varchar 1 tadinya itu 38 ini ya. 61038 sekarang berubah jadi alamatnya varchar 1 yaitu 3D. Nah, oke. Efeknya ketika ini dikerjakan, ketika ini dieksekusi, ya tadinya 434241 sekarang jadi yang ada di sini. Jadi yang di sini. Nah, 3D mana 3D ini kan? 62, 63, 64, 65. Jadi sekarang di print. Ini sekarang var in nilainya jadi 62, 63, 64, 65. Di copy ke sini. Nah, ini jadi ke sini. Nah, efeknya juga ketika di print nilainya bukan lagi 41, 42, 43, 44, sekarang ganti 65, 64, 63, 62. Nah, 65, 64, 63, 62 gitu. Oke, berikutnya. Oke. Oke, mungkin sedikit lagi berikutnya ya. Clear. Oke. Berikutnya ketika dieksekusi perintah selanjutnya ya, berikutnya di sini ya, setelah print head 4 ini dieksekusi PTR CHR 0 itu sekarang diganti alamatnya var in 0. Nah, sekarang pointer yang lain ya, pointer CHR 0 diganti nilainya dengan alamat var in 0, lalu nilai varchar 0 sama dengan bintang PTR CHR 0. Nah, kita lihat. Nah, oke. Nah, ini ya. Jadi ini yang sebelumnya, ini hasil yang sebelumnya. Ini, ini yang dua tabel ini yang hasil yang sebelumnya. Nah, sekarang dieksekusi perintah baru ya. PTR CHR 0 diganti nilai dengan alamat var in 0. Alamat var in 0. PTR CHR 0 tadi alamatnya ada di mana? PTR CHR 0 itu nilainya tadi 3C ada di alamat 50. Nah, tadi awal-awal dia ada di ya, awal-awal dia ada di 3C, nilainya 3C ya. 6103C di alamat 50. Oke. Oke, coba nih. Ya ini ya, tadi awalnya dia di sini. Nilainya PTR CHR0 itu ada di sini. Oke. Nah, setelah itu diganti dengan nilai oke. Setelah itu oke. Nah, setelah itu dia nilainya diganti dengan alamat PTR CHR0. PTR CHR0 tadi alamatnya ada di mana? Sorry. PTR CHR0 alamatnya diganti dengan alamat var in 0. Var in 0 alamatnya di 38. Nah, berarti ini nanti nilainya bukan 3C lapi tapi jadi 38. Nah, jadi sekarang nilainya jadi ini. Oke. Oke, ini ya. Ini jadi 38. Oke, ini ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi 38 ini ya. Oke. Tadinya 3C, sekarang jadi 38. Jadi tadinya menunjuk ke varchar 0, sekarang menunjuk ke 38. Alamatnya 38, alamatnya var in 0. Ke sini ya. Sini tadi. Oke, ini 38 ke sini. Nah, oke. Sini. Oke, sini ya.
Nah, berikutnya setelah itu nilai varchar 0 oke, sama dengan bintang PTR CHR 0. Nah, tadi varchar 0 alamatnya ada di alamatnya ada di 3C. Awalnya ada di 3C, 3C. Manakah 3C? Ini ya. Jadi varchar 0 tadinya nilainya 61 ini ya. 61 yang ini ya. Nah, karena sekarang ya ini ya, awalnya ini. Oke. Sorry. Oke. Nah, kemudian karena sekarang diganti dengan alamatnya awalnya nilainya yang 61, terus sekarang karena diganti dengan perintah ini tadi, varchar 0 sama dengan bintang PTRCHR 0. Nah, bintang PTRCHR 0 dia menuju ke alamat 38. 38 nilainya adalah 62. Nah, ini ya, 62. 38 dia nilainya 62, yang ini. Nah, otomatis yang tadinya 61 sekarang diganti 62. Nah, ini. Oke. Jadi tadi berubah. Di sini 61, sekarang jadi 62 setelah perintah yang bagian ketiga ini. Nah, oke. Tadinya 61 di sini di sini 61 diganti dengan 62. Karena tadi PTRCHR 0 menuju ke alamat 38, bukan lagi ke 3C seperti yang sebelumnya. Bukan lagi ke 3C yang seperti yang sebelumnya. Oke. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Oke, terakhir. PTR CHR 0 plus plus. Nah, PTR CHR 0 plus plus. Nah, 38 ya di plus plus berarti 39. Nah, ini ya, tadinya 38 sekarang di plus plus jadi 39. Nah, jadi tadinya eh, tadinya 38 sekarang di plus plus jadi 39. Oke. Nulisnya tetap gini ya. 39 1060 000000. Nah, aslinya nilainya nih 01039. Nah, terus berikutnya varchar 0 sama dengan bintang PTR CHR 0. Nah, varchar 0 yang tadinya 62 sekarang jadi yang ditunjuk sama PTR CHR 0. PTR CHR 0 menunjuk ke alamat 39. Manakah 39? 39 itu ini, 63. Nah, oke, 63. Nah, sehingga yang tadinya 62 sekarang berubah jadi 63. Nah, oke. Nah, inilah kondisi yang terakhir. Kondisi yang terakhir untuk di alamat 30 sampai 3F dan 50 sampai 5F. Bagaimana untuk yang 40 sampai 4F ya? Sepertinya sama, tetap ya, nggak berubah. Ya, ya ini kondisi terakhir di 40 sampai 4F yang ini. Nah, yang ini. Nah, sedangkan nah, oke. Oke, nah begitu teman-teman bagaimana program C memanipulasi variabel dengan letaknya di memori, dan inilah yang terjadi menurut flow dari tabel-tabel ini tadi. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Oke, tidak masalah kalau misalnya teman-teman masih bingung, nanti kita akan review lagi ya. Jadi ini masih mungkin iterasi kedua, belum sedetail yang mungkin ya sudah cukup detail, tapi teman-teman masih belum ngeh. Nah, sekarang nanti kita coba lagi ya untuk review ini, mungkin minggu depan. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Oke, ada yang bertanya. Oke, ya nanti diupload. Oke, ya mohon maaf ini kemarin memang ada gangguan ini ya apa namanya server UI. Ya, jadi saya kemarin minggu lalu belum sempat upload dan baru recovery hari Senin, itu pun beberapa masih lemot ya. Seperti scale lemot, kemudian ya sempat bisa, terus lemot, terus apa namanya email juga nggak bisa, jadi mungkin saya belum upload kemarin. Oke, silakan nanti pantau aja di scale. Jadi bagi yang belum ngeh nanti bisa diputar lagi rekamannya.
Nah, begitu teman-teman nanti silahkan dipelajari lagi. Jadi belajarnya pelan-pelan, satu-satu diuraikan, dilihat tabelnya ini. Nah, baru nanti apa namanya, kalau nggak bisa coba ditanyakan di Skele, di forum, nanti saya buka pertanyaan dan juga forum tanya jawab, silahkan ditanyakan di situ. Ini biasanya memang muncul di ujian, kalau teman-teman lihat di OS tahun sebelumnya, ini biasanya kerap muncul di soal ujian. Nah, mungkin ada baiknya untuk dipahami dengan betul-betul. Contoh soal ujian. Nah, week 4. Nah, ya selalu ada print dan tabel. Nah, printnya hasilnya apa, tabelnya apa gitu. Oke, mungkin ini nanti kita akan bahas setelah materi week 5 selesai ya. Jadi mungkin minggu depan satu materi lagi, berikutnya lagi baru membahas soal-soal. Oke. Oke, saya rasa untuk ini cukup. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Oke. Ya, begitu dulu. Kalau tidak ada, kita akhiri sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.